Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Brockstock. Di episode kali ini aku pengen ngobrolin tentang sudut pandang atau cara kita memandang sesuatu gitu. Kenapa? Karena sudut pandang ini nantinya berpengaruh buat kehidupan kita sehari-hari gitu. Mau itu kehidupan yang dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar nantinya gitu. Nah, sudut pandang ini terbagi menjadi biner gitu ya. Kalau bisa dibilang jadi ada separatisasi atau pembagi hitam dan putih gitu. Ya mungkin tapi juga kehidupan ini tidak selamanya hitam putih gitu ya teman-teman. Tapi yang sering kita temui sudut pandang itu hitam dan putih gitu. Yang mana kalau bisa disebut yaitu sudut pandang baik dan sudut pandang buruk gitu. Meskipun ada opsi ketiga yaitu tidak selamanya sesuatu itu tentang baik dan buruk gitu. Tapi di episode kali ini aku pengen ngobrolin tentang sudut pandang yang jatuhnya itu terbagi menjadi dua gitu, baik dan buruk gitu. Dimana kita ini sebenarnya hidup ini memang berfokus pada sudut pandang kita masing-masing gitu. Ketika kita memandang sesuatu itu baik, berkemungkinan besar bahwa memang sesuatu itu akan baik. Dan ketika kita berpandangan bahwa sesuatu itu buruk, maka berkemungkinan besar juga sesuatu itu buruk gitu. Nah, di sini aku mau narik lagi lebih jauh gitu, mau merenggangkan lagi lebih jauh di mana sudut pandang tadi baik dan buruk itu tidak hanya sebatas di apa yang kita lihat atau yang kita rasa doang gitu. Tapi lebih ke prasangka kita. Nah, di sini aku pengen ngobrolin bahwa seringkali hari-hari kita menjadi buruk itu karena sangkaan yang buruk juga dari kitanya gitu. Ketika misalkan kita beranggapan bahwa ini adalah hari sial gue gitu, ya maka hari-hari tersebut menjadi hari yang mungkin bisa dibilang banyak kesialan gitu. Padahal sejatinya hari itu tidak ada yang sial gitu, tidak ada yang buruk juga gitu. Kalau bisa dibilang hari itu bersifat netral gitu, tidak baik dan tidak buruk. Nah, sehingga akhirnya yang membuat hari itu bersifat gitu ya, yang memiliki bobot baik dan buruk itu karena sangkaan kita sendiri gitu. Yaitu oh hari ini baik, oh hari ini buruk, oh hari ini hari keberuntungan gue, oh hari ini hari kesialan gue gitu. Padahal sejatinya sudut pandangnya itu netral tadinya gitu. Tapi karena ada sudut pandang kita yang mempengaruhi atau yang mengintervensi sehingga jatuhnya hari itu menjadi buruk ataupun menjadi baik. Nah, kita tarik lagi ke hal yang lain gitu. Dan misalkan gini, kita berprasangka buruk atau baik terhadap seseorang gitu ya. Ketika kita sudah berprasangka buruk terlebih dahulu kepada seseorang, maka ada besar kemungkinan kita agak merasa jengkel terhadap seseorang itu gitu. Kita merasa bahwa apa yang dikatakannya penuh dengan kedustaan, kebohongan dan kepalsuan gitu. Dan mungkin saja ketika kita first impression atau beranggapan atau husnuzon gitu ya kepada seseorang itu, ketika seseorang itu melakukan kesalahan pun mungkin besar kemungkinan kita memakluminya sebatas seperti oh dia juga manusia kali, ada kesalahannya gitu, kenapa kita harus nuntut bahwa dia tidak melakukan kesalahan gitu. Nah jadi pada poin ini akhirnya sudut pandang itu betul-betul mempengaruhi gitu sikap kita terhadap seseorang gitu. Yang mana ketika kita beranggapan bahwa seseorang itu buruk, meskipun seseorang itu berperilaku baik, kita jadi enggan untuk mengakui kebaikan dia, kayak dia baik doang, ada maksud tertentu nih, dia ini mah mau ngejilat doang gitu, dia deket ke gue cuma mau SKSD doang karena mau manfaatin gue gitu. Tapi misalkan ketika kita husnuzon atau berprasangka baik gitu,
sudut pandang kitanya menjadi baik terhadap seseorang itu ketika pun seseorang itu misalkan ya maaf sampai memfitnah kita atau apa, dalam perasaan kita sendiri udah berpikiran bahwa oh ya nggak apa-apa, mungkin dia lagi hilaf dan segala macam. Nah, kita jadi tidak terlalu menjudge bahwa seseorang itu buruk gitu. Nah, tapi ada kekurangannya juga ketika kita terlalu hitam putih gitu. Tadi kan balik lagi nih bahwa biasanya kita itu sudut pandang kita itu hitam putih gitu, tapi tidak selamanya bahwa dunia itu hitam putih gitu. Kadang ada warna lain, biru, merah, kuning dan segalanya gitu. Sehingga opsi yang tadi itu kita lebarin lagi, nggak bisa sekedar cuma berhenti di suuzon dan husnuzon doang gitu. Kita juga harus punya batas akhirnya. Sehingga misalkan kita sudah berperilaku husnuzon kepada seseorang, mungkin itu sudah meredam perasaan atau negatif, efek-efek negatif yang bisa hadir ke badan kita atau ke diri kita gitu. Tapi husnuzonnya itu ada batasnya juga teman-teman jadinya. Misalkan gini, ada ranah prinsipal gitu, ranah-ranah yang prinsip gitu. Oke, misalkan dia tidak apa-apa salah gitu ya, namanya manusia gitu, kita mentoleransi hal itu gitu. Tapi kalau misalkan ada batasan tertentu yang dilanggar, kita tetap husnuzon dan kita tetap bertoleransi, tapi ada hukuman atau bisa dibilang ada sebab akibat, ada akibat yang terjadi karena penyebab gitu, sehingga dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Misalkan dia mencuri kas dari perusahaan kita gitu misalkan, atau jangan itu deh, atau dia berkhianat tentang rahasia kita aja gitu. Oke, kita toleransi dengan oh dia juga manusia, dia hilaf, mungkin dia keceplosan atau dia gimana. Tapi bukan berarti juga kita tidak memberikan peringatan kepada dia kayak oke deh, kita menerima nih lagi di muka umum misalkan ternyata dia keceplosan dan segala macamnya. Oke, kita kayak aduh ini salah nih gitu, dia keceplosan gitu. Kita menerima itu bahwa dia melakukan kesalahan, oke kita toleransi, dan kemudian kita memberikan nasihat atau ngasih tahu gitu. Tapi dengan cara yang baik, misalkan ketika udah nggak di muka umum lagi kayak bro tadi tuh lu kelebihan batas deh, lu harusnya ini gue dulu tuh nyeritain ini ke lu tuh karena gue percaya lu nggak bakal ngobrolin gitu dan segala macam. Nah di sini tuh kita sudah berpandangan baik terlebih dahulu di awal kayak husnuzon, kayak oh ya dia hilaf, dia kelebihan batas, tapi kita kita meminimalisir dia untuk terlalu lebih batas dari husnuzon yang kita berikan kepada dia dengan cara kita memberitahu kesalahan dia gitu, namun dengan cara yang lebih baik gitu. Sehingga nah ketika kita udah bertemu nih cara pandang atau sudut pandang yang baik dengan perilaku baik dan cara meminimalisirnya dengan baik, kita nggak terlalu berlebihan jadinya gitu, nggak terlalu ya nggak apa-apa, mungkin nanti suatu saat dia akan berubah. Ya kalau kitanya nggak ngasih tahu dia nggak bakal berubah gitu. Intinya ketika kita sudah bersudut pandang baik juga perlu ada perilaku baik yang menyertai dari sudut pandang tersebut. Karena jika sudut pandang tersebut hanya berhenti di sudut pandang baik doang gitu, ya nggak ada perilaku baik yang bisa menyertai sudut pandang tersebut gitu. Jadi untuk kesimpulannya gini, sudut pandang kita oke mungkin udah baik, udah bagus, udah bersih dan segala macam, tapi ketika tindakan yang kita lakukan tidak sejalan atau bahkan jadi melebihi batas dari sudut pandang tersebut, jatuhnya nggak ada kebaikan yang dihasilkan dari sudut pandang yang sudah baik tadi gitu. Malahan jatuhnya cuma keburukan meskipun sudut pandang kita udah baik gitu. Jadi kita itu harus membalancekan atau menyeimbangkan antara sudut pandang, setelah sudut pandang dan juga perilaku atau tindakan, sehingga terciptalah perilaku yang baik.
Gitu teman-teman untuk kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.